Secara biologis, manusia bukan makhluk yang benar-benar monogami. Menurut penelitian antropolog evolusi David P. Barash, sebagian besar mamalia tidak monogami, dan manusia berada di posisi tengah. Dalam ilmu biologi, manusia dikategorikan sebagai monogami sosial, bukan monogami seksual. Artinya, kita membentuk pasangan jangka panjang, bekerja sama membesarkan anak, tapi tetap punya potensi tertarik pada orang lain secara seksual. Studi klasik oleh Bass dan Smith, 1993, juga menunjukkan bahwa secara evolusi, dorongan seksual manusia dirancang untuk menjelajah, namun kebutuhan emosional membuat kita bertahan. Jadi, dari sisi evolusi, kesetiaan bukan bawaan, ia adalah pilihan yang bertentangan dengan sebagian dorongan biologis kita. Biologi, kenapa kita mampu setia? Walau punya dorongan untuk menjelajah, manusia juga punya mekanisme biologis yang membuat kita mampu setia. Penelitian oleh Dr. Helen Fisher, antropolog biologis, menemukan bahwa saat kita jatuh cinta dan membangun ikatan jangka panjang, tubuh melepaskan dopamin, rasa bahagia dan reward, oksitosin, hormon kedekatan, vasopresin, hormon stabilitas dan komitmen. Oksitosin dan vasopresin inilah yang membuat ikatan pasangan terasa aman, dan rasa punya terhadap pasangan tumbuh secara emosional. Secara biologis, kita bisa saja tidak setia, tapi kita juga bisa sangat setia. Itulah dualitas manusia. Jika manusia punya kemampuan untuk setia, kenapa perselingkuhan tetap terjadi? Menurut jurnal Archives of Sexual Behavior, alasan paling umum bukan hanya soal nafsu, tapi karena kurangnya kedekatan emosional, merasa tidak dihargai, mencari validasi, masalah komunikasi, trauma masa lalu, dan rasa bosan dalam hubungan. Penelitian dari Garcia et al. 2017, menemukan bahwa banyak orang selingkuh bukan untuk mencari orang baru, melainkan untuk menghindari diri yang lama, versi dirinya yang terluka, kurang diperhatikan, atau tidak merasa cukup. Jadi seringkali, perselingkuhan bukan tentang siapa yang lebih baik, tapi tentang siapa yang membuat seseorang merasa hidup kembali. Psikologi melihat kesetiaan bukan sebagai insting alamiah, tetapi kemampuan yang dipelajari. Jurnal Journal of Social and Personal Relationships menemukan bahwa kesetiaan sangat dipengaruhi oleh self-regulation, kemampuan mengontrol impuls, attachment style, pola hubungan masa kecil, nilai pribadi, apa yang kita anggap penting, emotional maturity, cara kita mengelola emosi. Kesetiaan itu seperti otot, jika dilatih, ia kuat. Jika tidak, ia rapuh. Hubungan yang sehat tidak otomatis menghasilkan kesetiaan. Tapi komunikasi, kejujuran, dan kerentanan membuat orang lebih cenderung memilih setia. Dengan media sosial, kesetiaan jadi semakin kabur. Menurut penelitian dari Computer in Human Behavior, 2020, akses yang mudah ke komunikasi membuat zona abu-abu semakin luas. Like bisa dianggap flirting, DM bisa dianggap niat, story reply bisa dianggap perhatian. Banyak orang justru tergelincir bukan karena niat selingkuh, tapi karena terbiasa mencari validasi cepat dari dunia digital. Jadi, apakah manusia diciptakan untuk setia? Jawabannya tidak hitam putih. Secara biologis, kita punya potensi untuk tidak setia. Secara emosional, kita punya kemampuan kuat untuk mencintai dalam jangka panjang. Secara psikologis, kesetiaan adalah skill yang dipelajari dan dipilih. Dan secara sosial, tantangannya semakin besar. Kesetiaan bukanlah sifat bawaan. Kesetiaan adalah keputusan yang harus diperjuangkan setiap hari oleh dua orang yang sama-sama mau berusaha. Karena pada akhirnya, hubungan bukan tentang tidak pernah tergoda, tetapi tentang memilih siapa yang layak diperjuangkan.